Halo, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Tentu saya berharap semoga Bapak Ibu dan saudari semua dalam keadaan yang baik dan sehat hari ini. Bapak Ibu, jika saya boleh bertanya, kira-kira menurut saudara semua, bagaimana cara saudara menemukan kebahagiaan? Atau di mana saudara bisa menemukan kebahagiaan di dalam hidup saudara? Mungkin ada di antara saudara yang akan menjawab, kita bisa menemukan kebahagiaan dengan jalan-jalan atau berwisata ke gunung, ke pantai. Ada banyak orang yang menemukan kebahagiaan di tempat-tempat sunyi seperti tadi. Tapi ada juga yang berpikir kita bisa menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang ramai, di pertokoan, di mall, di restoran, di bioskop, di lapangan olahraga. Ada yang menemukan kebahagiaan di dunia nyata. Tapi ada juga yang merasa kebahagiaan bisa ditemukan di dunia maya, di sosial media. Ketika kita membuka Facebook kita, Instagram kita, dan sosial media yang lain. Bahkan ada juga orang yang mengukur kebahagiaan, kita akan bahagia kalau kita sudah menikah. Pernikahan seringkali diidentikan dengan kebahagiaan, Bapak. Padahal kita tahu kebahagiaan tidak identik dengan pernikahan. Karena faktanya banyak sekali orang yang menikah tapi hidupnya tidak bahagia. Karena mereka punya pasangan yang selalu menyakiti dan berselingkuh. Ada juga yang merasa kebahagiaan ditemukan kalau sudah punya kekayaan, kalau sudah punya ini, kalau sudah punya itu. Ya, padahal ketika mereka sudah punya ini, sudah punya itu, lambat laun mereka akan kembali bosan dan tidak merasa bahagia dengan benda-benda yang sudah mereka punya itu. Intinya semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin menemukan kebahagiaan, karena itu setiap orang punya ukuran dan kriteria sendiri terhadap kebahagiaan itu. Tapi ternyata Yesus juga punya kriteria tentang kebahagiaan, Bapak Ibu. Menurut Yesus di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Menurut Yesus, orang yang bahagia itu orang yang suci hatinya. Suci hatinya di sini sebenarnya juga punya arti bersih hatinya. Saya yakin kita semua selalu ingin tampak bersih, bukan? Saudara ingin wajah terlihat bersih, saudara ingin pakaian saudara terlihat bersih. Bahkan kalau saudara mau makan, saudara ingin piring, sendok, garpu yang saudara pakai bersih. Apalagi makanannya harus yang bersih. Atau kalau saudara punya kendaraan, entah itu mobil atau motor, pasti saudara juga ingin kendaraan saudara terlihat bersih, bukan? Kita ingin kelihatan bersih, maka dari itu kita membersihkan yang kelihatan. Tapi kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa yang kelihatan itu adalah bagian luar. Karena itu kita seringkali lupa tentang hati kita. Karena hati kita tidak kelihatan. Hati kita ada di dalam. Jadi rasanya akan percuma, Bapak Ibu, jika kita punya nama yang bersih, nama keluarga yang bersih, badan yang bersih, pakaian yang bersih, pelayanan yang terlihat baik dan bersih, tapi ternyata hati kita itu kotor dan jahat. Yesus ingatkan, orang yang suci hatinya mereka akan melihat Allah. Bukan berarti kalau kita punya hati yang bersih, kita akan cepat mati dan bertemu dengan Allah. Tentu bukan itu maksud Yesus. Maksud Yesus adalah ketika kita punya hati yang bersih, ketika kita punya hati yang tulus, ketika kita punya hati yang jujur, kita akan cukup berhikmat untuk bisa menemukan jalan-jalannya Allah, jalan-jalannya Tuhan. Saudara, jika kita sudah tahu ke arah mana, ke jalan mana Tuhan akan berjalan, arah dan jalan itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan di jalan itu, seharusnya kita merasa bahagia. Karena siapa sih yang tidak bahagia, Bapak Ibu, jika kita berjalan dengan pribadi yang sangat kita cintai,
Siapa sih yang tidak bahagia jika kita bisa berjalan dengan pribadi yang sangat mencintai kita juga. Oleh karena itu saya berharap saudara semua tetap bisa menjaga hati yang bersih, sehingga saudara bisa tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara tetap menjaga kebersihan di dalam hati saudara, hati kita semua, kita bisa menemukan kebahagiaan di tengah-tengah perjalanan itu. Amin. Tuhan memberkati.